91 FM Skylight Radio. Shalom sahabat Skylight. Apa kabar malam hari ini di tengah-tengah Anda beraktivitas ataupun dalam istirahat di rumah Anda? Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan lewat program kita di Skylight Radio, yaitu Blessing in the Spirit. Dan puji Tuhan sahabat Skylight, setiap hari Sabtu ya, saya tunggu ini hambanya yang telah siap, yaitu Pastor Mefril Suwu. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, selamat malam. Kabarnya baik-baik, luar biasa. Sahabat Skylight, kita akan dengarkan selama hampir 1 jam ke depan kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Pastor Mefril Suwu. Apa kabar Pastor ini? Suasana Desember ini lagu-lagu Christmas sudah mulai terdengar. Ya. Tapi memang COVID-19 membatasi banyak hal, tapi tidak berpengaruh untuk iman dan pelaksanaan kehidupan ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan belajar tentang topik apa ini? Kita akan belajar tentang perkenanan Tuhan malam hari ini. Wah, luar biasa. Baiklah sahabat sekarang, silahkan mendengarkan, menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pastor Mefril Suwu. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda malam hari ini. Kita berjumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwu. Tapi sebelum kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita akan baca merenungkan kebenaran firman Tuhan di acara Blessing in the Spirit malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan boleh jaga, di mana Tuhan boleh pelihara, di mana Tuhan boleh hentar hidup kami hingga kami boleh ada di bulan Desember. Dan kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa itu boleh menuntun hidup kami. Dan untuk berjalan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kata firman Tuhan, kami butuh firman Allah. Sebabnya malam hari ini biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, biar kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dibawa kepada pusat kebenaran Allah, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan karena firman Tuhan. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan buka acara kami di malam hari ini dalam acara Blessing in the Spirit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight, malam hari ini mari sama-sama kita akan mempelajari dan kita akan baca bersama dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Saya akan baca buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi saya akan baca. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Dalam konteks ayat yang ketiga Amsal pasal 21 diungkapkan bahwa melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Dalam ayat ini kita akan melihat beberapa poin yang diungkapkan Amsal lewat Amsal pasal 21 ayat yang ketiga, supaya kita memiliki pemahaman, kita mengenal betul apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Karena berbicara tentang dikenan Tuhan, hari-hari ini kita manusia di bawah kolong langit ini perlu untuk dikenan Tuhan. Apatah lagi yang berkenan atas hidup ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba Anda bayangkan ketika Anda berdoa dan doa Anda tidak dikenan oleh Tuhan. Coba Anda bayangkan ketika Anda bekerja, pekerjaan Anda tidak dikenan Tuhan. Coba Anda bayangkan usaha yang Anda lakukan hari-hari ini tidak dikenan Tuhan. Apa yang akan terjadi bagi kita? Apa yang akan terjadi bagi pekerjaanmu? Apa yang akan terjadi bagi rumah tanggamu? Tetapi mari kita bayangkan kata firman Allah, jika apa yang kita kerjakan hari-hari ini dikenan Tuhan.
Doamu dikenan Tuhan, pekerjaanmu dikenan Tuhan, apa yang kau kerjakan hari-hari ini dikenan Tuhan. Mungkin engkau sementara membuka usaha yang baru dikenan oleh Tuhan, rumah tanggamu dikenan oleh Tuhan. Banyak lagi yang dicatatkan dalam kebenaran firman Allah. Jika sesuatu dikenan oleh Tuhan, percaya bahwa semuanya akan berjalan baik. Ketika Daud dikenan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin, Goliat mampu ditaklukkan Daud tanpa alat-alat perang. Ketika Daniel dikenan Tuhan, sekalipun dia diperhadapkan dengan gua singa, tidak ada pengaruhnya bagi dia. Artinya, malam hari ini kita perlu untuk menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena ada banyak orang yang berprinsip hari-hari ini. Ada banyak orang yang memiliki persepsi hari-hari ini. Di dalam kehidupannya, kalau saya sudah berkorban, itu lebih dikenan Tuhan. Sebabnya perbandingan antara Amsal pasal 21 ini ayat yang ketiga, coba memberitahukan antara perkenanan mana yang dikenan oleh Tuhan. Karena ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika dia berkorban, itu lebih dikenan oleh Tuhan. Ketika dia berkorban, mungkin pengorbanan waktu yang dia buat di gereja, mungkin pengorbanan waktu yang dia buat bagi orang lain dan lain-lain sebagainya yang dimaksudkan korban. Nanti kita akan bahas sebentar, kita akan gali lebih mendalam tentang korban, dikenan, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita dikenan oleh Tuhan. Tapi saya ingin membawa pemikiran saya dan saudara pada satu pemahaman, di mana ada dua pemahaman secara besar yang ditunjukkan, diberitahukan dalam kitab Amsal pasal 21. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Karena memang pada saat ini ditulis ada banyak orang yang membandingkan korban yang dia lakukan lebih dikenan Tuhan daripada melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, ketika saya dan saudara ada pada titik ini, ketika ada banyak orang yang berpikir bahwa dengan dia memberikan korban, bahwa itu lebih dikenan oleh Tuhan, dengan dia membawa korban syukur, korban pemberian, korban waktu petang, korban, dan banyak hal lagi tentang korban. Saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban artinya pemberian untuk menyatakan kebaikan atau kesetiaan. Itu untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan dalam bahasa Ibrani kata korban menggunakan kata seibak. Seibak artinya satu, pengorbanan. Dua, korban. Dan yang ketiga, berkorban. Jadi ini kata korban yang digunakan dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ketiga yang diperbandingkan tentang masalah perkenanan, diungkapkan dalam kitab bahasa Ibrani, dia menggunakan kata zeibak yang berarti pengorbanan waktu, tenaga, materi. Yang kedua korban. Korban maksudnya karena dia berbicara zaman lama, dalam hal beribadah kita harus membawa korban. Ada korban pagi, korban siang, korban petang, korban ini, dan lain-lain sebagainya. Itu bicara tentang korban. Artinya ada sembelih di sana. Karena memang urutan beribadah di zaman yang lalu, kalau kita kembali ke perjanjian lama, bicara tentang itu. Nah, korban juga dalam perjanjian lama ada korban yang burung tekukur ukurannya. Kalau dia dia garis kemiskinan, dia pakai burung tekukur. Kalau dia sudah sedikit maju, sudah sedikit diberkati, dia menggunakan domba atau kambing. Kalau dia kelas raja, kelas wali kota dan lain-lain sebagainya, korbannya jadi lebih besar. Tapi atau dalam bahasa Ibrani yang ketiga adalah berkorban. Sama juga sebenarnya pengorbanan dengan berkorban sama juga. Tapi memang kalau kita melihat Amsal pasal 21, ada orang yang berpikir ketika dia berkorban untuk Tuhan di gereja kah itu, ketika dia menggunakan waktunya sebagian besar untuk Tuhan dan lain-lain sebagainya, itu pasti dikenan oleh Tuhan. Begitu. Karena ini maksud Amsal pasal 21 ayat yang ketiga ingin memberitahukan, ingin meluruskan cara berpikir kita. Jangan sampai kita karena kita sudah berkorban di gereja dan kita pikir sudah aman, ibadah nggak perlu, apalagi melayani nggak perlu, dan lain-lain sebagainya nggak perlu. Ketika kita memberikan korban yang besar, kita atur gembalanya. Nah, karena kita sudah berkorban besar.
kita mulai menjadi dominan dan lain-lain. Keputusan harus dengar kepada saya karena saya sudah berkorban besar di gereja itu dan lain sebagainya. Nah, karena dilemanya ini, maka firman Allah dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ketiga ingin memberitahukan bahwa untuk saya dan saudara, dengar baik ini petikannya, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan. Artinya berkorban itu baik. Pengorbanan waktu dan tenaga kita itu baik. Jangan karena kita sudah berkorban, kita mengabaikan kebenaran dan keadilan maksudnya. Dalam kitab Amsal ini ingin memberitahukan jangan karena kita sudah memberi banyak, kita mengabaikan yang namanya kebenaran dan keadilan. Kita sebagai manusia hidup di bawah kolong langit ini, apatah lagi kita ada di tengah-tengah COVID-19 dan dampak COVID-19 begitu menggoyahkan kehidupan kita. Kita butuh, kita dikenan oleh Tuhan. Doamu dikenan oleh Tuhan. Cita-citamu dikenan oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dikenan Tuhan. Karena dengar baik, firman Allah memberitahukan segala sesuatu yang dikenan Tuhan, ujung-ujungnya adalah baik. Ujung-ujungnya adalah berkat. Ketika suara lantunan pujian Natal terdengar, mulai ada yang dukdak. Bapak-bapak rumah tangga mulai bakuat. Ibu-ibu rumah tangga mulai list pengeluaran akhir tahun. Apalagi menghadapi Natal, apalagi menghadapi tahun baru, sudah banyak hal. Kita perlu di mana perkenanan Tuhan terjadi atas apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Sekecil apapun itu. Apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Mungkin kau berpikir engkau tidak akan mendapatkan banyak berkat. Itu pikiran kita. Tapi kalau yang kita lakukan dikenan oleh Tuhan, percaya saya dan saudara akan dibuat Tuhan terheran-heran karena berkat-berkat Tuhan itu. Haleluya. Nah, mari kita masuk lebih dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Kata dikenan dalam bahasa Ibrani di penggunaan penulisan Amsal pasal 21 ayat 3 menggunakan kata baukar. Baukar artinya satu, terpilih dari banyaknya pilihan baik. Artinya kata dikenan yang dimaksud adalah saya dan saudara menjadi orang-orang yang terpilih dari banyaknya pilihan baik. Artinya saya dan saudara menjadi prioritas. Saya dan saudara menjadi yang utama dalam hal perkenanan Tuhan. Dalam hal di mana Tuhan melihat saya dan saudara lebih daripada yang lain. Karena memang kalau bicara tentang kata baukar ini menunjuk kepada best of the best. Menunjuk kepada bahwa karena saya dan saudara sudah bekerja baik, ada banyak juga orang yang bekerja baik, tetapi kita ada di atas rata-rata. Artinya karena kita ada di atas rata-rata, maka saya dan saudara dalam hal perhatian Tuhan itu lebih. Karena kita menjadi orang terpilih. Contoh, ketika Daniel ada dalam keadaan buangan, mereka diperhadapkan dengan keadaan, raja diperhadapkan dengan mimpi, mencari orang-orang terbaik. Akhirnya terpilihlah mereka. Sama halnya dengan kita. Ada banyak mungkin umat-umat Tuhan yang baik. Tetapi kalau kita dikenan oleh Tuhan, kita baukar, berarti kita menjadi prioritas. Prioritas apa? Prioritas di mana Tuhan akan memberkati. Prioritas di mana Tuhan akan menunjukkan jalan. Prioritas di mana Tuhan akan mengangkat. Prioritas di mana Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang ajaib yang Tuhan siapkan. Itu artinya. Arti yang kedua dari kata baukar atau dikenan adalah orang pilihan. Kalau kita melihat contoh paling konkret adalah ketika pemilihan Indonesian Idol. Menentukan 10, menentukan 12, menentukan itu dari seleksi ribuan orang, itu nggak gampang. Nah, kita ada di situ. Kita mungkin kalau mereka lagi seleksi cari 12, kita masuk di urutan 1 sampai 12 itu.
kita menjadi orang pilihan. Artinya, kalau kita sudah menjadi orang terpilihan, berarti kita sudah melewati banyak hal dari pilihan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang pilihan, kita yang diprioritaskan naik di atas mimbar besar itu. Kita yang diprioritaskan kalau di Indonesian Idol, mereka yang diprioritaskan naik hanya 12 itu, yang naik di panggung spektakuler. Sama halnya dengan kita ketika saya dan saudara ada pada posisi baukar. Itu maksudnya. Jadi, Amsal pasal 21 ingin memberitahukan, bicara tentang perkenanan Tuhan tidak diukur dari korban yang kita beri. Tetapi bicara dari perkenanan Tuhan, menjadi orang pilihan, menjadi orang yang terpilih dari sekian banyak yang baik, kita harus melakukan dua hal, kebenaran dan keadilan. Dua hal untuk supaya saya dan saudara mengalami di mana saya dan saudara menjadi orang yang terpilih, orang pilihan. Itu maksud Alkitab. Nah, bicara tentang itu, Amsal pasal 21 ini memberitahukan seperti ini, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi untuk supaya saya dan saudara dikenan Tuhan, supaya saya dan saudara menjadi orang pilihan, supaya saya dan saudara terpilih dari banyaknya yang baik, firman Allah katakan, mari kita lakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Kata melakukan menggunakan kata asah. Asah dalam bahasa Ibrani memiliki beberapa pengertian. Yang pertama satu, model. Jadi firman Allah menjadi model kita. Kita hidup gayanya gaya sesuai dengan kebenaran firman. Karena model. Ada model baju kerah, ada model baju oblong, ada tangan panjang, ada tangan pendek. Mana kita lebih suka? Nah, model itu firman Allah menjadi model. Kita dalam praktek kehidupan ini seluruhnya adalah model dari firman. Artinya kalau dalam bahasa yang lain, kita menjadi surat yang terbuka dari firman. Firman Allah nyata dalam kehidupan kita. Firman menjadi model kehidupan kita. Yang kedua, firman menjadi kebiasaan bagi kita. Artinya begini, maksud kata kebiasaan yang dimaksud adalah seluruh kehidupan ini terbiasa. Biasanya kalau kita pagi-pagi minum kopi, biasanya kalau kita siang hari makan siang, biasanya kalau kita malam jam 7 malam kita makan malam, itu menjadi kebiasaan, kita harus makan, kita harus minum kopi. Sama halnya firman Allah akan menjadi kebiasaan bagi kita. Kebiasaannya apa? Kalau pagi-pagi kita kopi, pagi-pagi mari kita baca firman. Siang mari kita baca firman. Malam mari kita baca firman. Firman menjadi kebiasaan. Sudah menjadi urut-urutannya. Karena memang dengan kita membaca firman, kata firman Allah, iman timbul dari pendengaran. Ketika kita baca, betul-betul kita baca, masuk dalam telinga itu firman, dia akan menimbulkan iman dalam kita. Yuk. Yang kedua, kata melakukan adalah menjalankan. Bukan hanya firman Allah sampai di telinga, bukan hanya firman Allah sampai di kepala, tetapi firman Allah dalam praktek kehidupan kita. Melakukan firman. Menjalankan firman. Yang ketiga, kata asah artinya mengerjakan firman. Bukan firman hanya kita lihat saja, bukan firman hanya kita dengar saja, tetapi firman kita lakukan. Karena ada banyak orang yang hanya menginginkan firman dia dengar, sebabnya dia tidak lepas dari setiap hari Minggu dia beribadah. Tetapi bicara tentang melakukan firman, tunggu dulu. Maaf. Bicara tentang perkenanan Tuhan, kita harus ada pada level bukan hanya pendengar, tapi level mengerjakan firman. Kalau firman Allah bilang beri, mari kita beri. Kalau firman Allah bilang jangan ke kanan, mari kita jangan ke kanan. Kalau firman Allah bilang jangan ke kiri, mari kita jangan ke kiri. Kalau praktek kehidupan kita, firman Allah bilang kanan, kita ke kiri, ini yang masalah buat kita.
Sebabnya bagaimana perkenanan Tuhan bisa terjadi dalam hidup ini? Bicara tentang melakukan. Karena ada banyak orang, kalau saya dan saudara melihat dari kacamata Matius, kita akan dikelompokkan ada beberapa. Ada orang yang hanya suka mendengar, tidak suka melakukan. Ada praktek melakukan terjadi dalam hidup seseorang. Dan bicara tentang praktik melakukan kebenaran firman Allah pada hidup seseorang, di sanalah perkenanan Tuhan terjadi. Sehingga jangan heran ketika kita ada pada fase di mana kita bukan hanya pendengar, kita ada pada fase melakukan firman. Jangan heran pada orang yang melakukan firman, ada banyak hal yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Apatah lagi kita hanya sama cuek-cuek dengan firman. Nah, Amsal ingin memberitahukan kepada kita, untuk supaya saya dan saudara dikenan Tuhan, menjadi orang pilihan, terpilih dari banyaknya orang baik untuk mengalami janji-janji Bapa. Firman Allah memberitahukan kepada kita, kita harus ada pada level bukan hanya pendengar, tetapi level melakukan kebenaran firman Allah. Karena hari-hari ini ada banyak orang hanya pada level dengar kebenaran firman. Maaf, Amsal memberitahukan dengan tegas, perkenanan Tuhan terjadi kepada orang-orang yang bukan pada level mendengar saja, cuma suka dengar firman. Apalagi firmannya lucu-lucu. Kalau firman Tuhan sudah keras, menemplak dosa, memberitahukan dia gak suka. Bukan level itu. Sahabat sekalian, kalau Anda ada pada level itu, maaf, perkenanan Tuhan tidak akan engkau alami. Engkau harus upgrade, di mana kita harus ada pada level melakukan, menjalankan kata firman Allah, menjadi kebiasaan, bahkan level menjadi model. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan menurut Amsal pasal 21? Karena perkenanan Tuhan terjadi ketika kita ada pada level melakukan. Ketika kita ada pada level mengerjakan, ketika kita ada pada level firman Allah menjadi kebiasaan, segala kebenaran yang kita tahu menjadi kebiasaan kita. Nah, apa yang dimaksudkan, supaya apa yang harus kita lakukan dari itu? Yang dimaksudkan firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran, apa itu kebenaran? Yohanes pasal 17 ayat 17 katakan seperti ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi artinya seperti ini. Karena Amsal memberi standar untuk kita dikenan Tuhan adalah kita melakukan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Firman Allah katakan kebenaran adalah firman Allah. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, maka saat itulah kita menjadi orang dikenan Tuhan. Bukan hanya dengar. Ini maksud Alkitab. Jadi kita harus ada pada standar di mana yang Alkitab mau ketika kita menjalankan kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Kalau bicara tentang firman, Yohanes pasal 1 bilang, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dengar baik. Jelas sekali, Amsal ingin memberitahukan, walaupun kita berkorban besar, walaupun pemberianmu besar, walaupun pengorbananmu untuk orang lainkah itu, untuk pelayanan itu besar, tapi kalau tidak diiringi dengan menjalankan firman itu nol. Pembuktian terbaliknya juga seperti itu. Walaupun kita melakukan kebenaran, tapi kalau kita tidak melakukan kebenaran yang lain, hanya satu kebenaran yang kita lakukan, itu juga nol. Artinya Amsal ingin memberitahukan, berkorban itu baik, tapi jangan pernah kita meninggalkan aktualisasi kehidupan kita pada menjalankan kebenaran firman. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Umat-umat Tuhan yang mengalami perkenanan Tuhan adalah umat-umat Tuhan yang standar pelayanannya, yang standar hidupnya bukan hanya pada titik mendengar firman, tetapi pada titik yang namanya menjalankan firman Allah. Kalau perintah bos, kita cepat untuk menjalankan.
Kalau perintah yang lain kita cepat melakukan. Tapi perintah Tuhan, firman Allah, kadang-kadang kita kesampingkan firman demi bisnis. Kadang-kadang kita kesampingkan firman demi jabatan. Kadang-kadang kita kesampingkan firman demi sesuap nasi. Dengar baik kebenaran firman Allah. Doamu akan dikenan oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan dikenan oleh Tuhan. Usahamu dikenan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan tanganmu hari-hari ini di tengah-tengah COVID-19 akan dikenan oleh Tuhan. Ketika kita hidup pada standar menjalankan kebenaran firman. Kalau kita stop menjalankan firman, saat itulah perkenanan tidak terjadi. Karena kalau kita merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjalankan artinya melakukan terus-menerus kebenaran firman. Jangan hanya karena kita butuh kita menjalankan firman. Karena kita butuh hari Senin Tuhan mau tolong, karena kita datang ke gereja, kita berdoa. Karena kita butuh kita berdoa. Dengar baik, doa setiap waktu kata Alkitab. Melakukan firman setiap waktu. Mari kita jalankan terus menerus kebenaran firman. Jangan cuma karena kita butuh pertolongan Tuhan, kita dengar baik-baik itu firman, kita berdoa. Tapi ketika kita lagi kelimpahan, ketika kita lagi banyak berkat, kita lupa. Karena ada banyak orang ketika dia punya masalah, kuat sekali dia doa, kuat sekali dia puasa, menjalankan doa dan puasa luar biasa. Tapi ketika dia limpah dengan berkat, dia lupa Tuhan. Dia lupa pendetanya. Dia lupa pendeta yang doakan. Dia lupa diri. Maaf, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita. Dalam hal perkenanan Tuhan yang Anda inginkan hari-hari ini, supaya apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan. Supaya apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, di tengah orang lain bilang, engkau tidak akan diberkati. Di tengah orang lain bilang mungkin, usahamu nggak akan diberkati. Tapi kalau Tuhan berkenan atas usahamu, engkau akan terheran-heran dengan berkat Tuhan. Tapi bagaimana engkau akan terheran-heran dengan berkat Tuhan? Kita hanya pada standar mendengarkan saja firman Allah. Dalam standar melakukan kita belum. Tuhan menginginkan kita ada pada level di atas dari hanya dengar saja. Timbul iman dia. Baik. Tapi Tuhan menginginkan kita dengar firman, kita menjalankan kebenaran firman itu. Nah, itu untuk apa arti dari kebenaran menurut Yohanes pasal 17 ayat 17. Kalau saya melihat dari penggunaan kata Amsal pasal 21 ayat yang ketiga, kata kebenaran menggunakan kata sedakah. Sedakah, sedaqah. Sedekah, arti yang pertama adalah kebajikan. Arti yang kedua, kebenaran. Kebenaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahukan beberapa hal. Satu, lurus hati. Nyandak bengko dia. Arti yang dimaksudkan kalau kita kembali ke penggunaan kata Amsal pasal 21. Mari kita melakukan kebajikan. Mari kita ada pada titik di mana hati kita lurus. Nggak bengkok. Kalau dia hati lurus, pada titik itulah yang namanya kita melakukan kebenaran. Jangan dia bengkok. Karena ada banyak yang bengkok di hati hari-hari ini. Tapi yang Tuhan inginkan, mari kita ada pada titik lurus hati. Itu tuh kebenaran. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberitahukan kepada kita, apa itu kebenaran? Satu, lurus hati. Dua, jujur. Anda suka bohong. Pembohong. Wahyu bilang pembohong tidak masuk surga, ada di neraka. Bagaimana kita akan mengalami keajaiban Tuhan? Bagaimana kita mengalami
kita akan mengalami di mana perkenanan Tuhan terjadi. Oh, usaha kita diberkati di tengah-tengah COVID. Bagaimana apa yang kita akan kerjakan diberkati luar biasa. Ketika kita ada pada titik nyanda jujur. Tuhan menginginkan kita jujur. Jujur hidupmu, jujur aktualisasi kehidupanmu. Jujur hidupmu kepada Tuhan, jujur hidupmu kepada manusia. Haleluya. Yang ketiga, sungguh-sungguh benar. Artinya dia sungguh-sungguh dalam hal melakukan kebenaran. Yuk kita melihat satu ayat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ada satu keadaan di mana Abram mengalami keadaan hidupnya. Kejadian pasal 15 ayat 6 saya akan baca. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Dengar baik-baik ini kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran yang ketiga yang dimaksudkan, apa itu kebenaran? Kalau kita melihat Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan Abraham menjadi kebenaran adalah ketika dia percaya sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, apa itu kebenaran? Ketika Anda percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janjinya. Percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Alkitab sebagai kebenaran. Percaya kepada tulisan-tulisan Alkitab sebagai kebenaran. Maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, kembali ke yang saya maksudkan malam hari ini lewat penjelasan ini. Untuk kita dikenan, firman Allah katakan kita perlu melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes katakan 17 ayat 17, firman Allah itu adalah kebenaran. Kalau kita melihat dari penulisan bahasa Ibraninya, kata kebenaran menunjuk kepada kebajikan. Kalau kita melihat dari penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberitahukan tentang lurus hati, jujur, dan sungguh-sungguh benar. Tidak ada salah di sana, tidak ada dosa di sana, tidak ada pelanggaran di sana. Itu yang dimaksudkan. Ketiga, Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 bicara tentang kebenaran. Menurut kacamata Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, ketika kita ada pada titik yang namanya percaya kepada Tuhan. Bukan ragu-ragu, apalagi tidak percaya. Ini bicara dari hal orang yang sudah percaya, bukan lagi bicara tentang orang yang nggak percaya. Karena ada banyak orang yang nggak percaya dengan janji Bapa. Tuhan ingin memberitahukan lewat Amsal pasal 21 ayat yang ketiga. Mari kita ada pada titik di mana kita percaya sungguh bahwa Tuhan mampu menolong hidupmu. Kita percaya sungguh bahwa Tuhan mampu memberkati hidupmu di tengah-tengah padang gurun sekalipun, di tengah-tengah keadaan kering sekalipun, di tengah-tengah keadaan sukar sekalipun, di tengah-tengah kita sementara menghadapi jalan buntu. Di sana pasti Tuhan bisa membukakan jalan, bahkan keajaiban Tuhan bisa terjadi bagi kita. Karena memang kalau saya dan saudara melihat ada banyak sekali catatan kebenaran firman Allah dalam tulisan-tulisan kebenaran, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa keadaan yang dia hadapi dengan kasat mata yang dihadapi sebenarnya tidak memungkinkan dia untuk mengalami keajaiban Tuhan. Tapi Tuhan mampu membalikan keadaan di mana keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak hal keadaannya nggak mungkin. Nggak mungkin Petrus bisa jalan di atas air. Nggak mungkin mereka teduh danau itu. Tapi ketika Yesus ada di sana, maka danau itu teduh. Tidak mungkin Daniel ditolong. Tidak mungkin Goliat dikalahkan oleh Daud hanya dengan alih-alih. Tidak mungkin. Ada banyak hal yang tidak mungkin yang dicatatkan dalam kebenaran firman Allah. Perempuan pendarahan tidak mungkin dia disembuhkan. Sudah habis hartanya.
Tapi di mana ada Tuhan, di sana pasti ada keajaiban Tuhan. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan, percaya sungguh dengan kebenaran firman. Jangan ragu lagi dengan firman. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 menjelaskan. Pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Allah sendiri. Sebabnya hari-hari ini saudara, perkuat iman kita. Percaya. Ibrani menjelaskan ada banyak tokoh yang mengalami di mana mereka percaya kepada Tuhan, maka keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, yang pertama, mari kita bukan hanya sekedar saja tahu firman, sekedar saja dengar firman, tapi mari kita ada pada tingkat di mana menjalankan, melakukan, bahkan menjadikan firman Allah itu kebiasaan untuk kita lakukan. Ketika kita ada pada titik itu, maka firman Allah katakan perkenanan Tuhan terjadi atas hidup ini. Yang kedua yang dikatakan Amsal pasal 21 ayat yang ketiga, bahwa melakukan kebenaran dan keadilan. Yang pertama, jangan kita tergoda dengan pemberian kita, dengan pengorbanan kita, dengan berkorbannya kita, bahwa kita sudah dikenan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan terjadi bagi kita adalah ketika kita ada pada titik menjalankan firman. Yang kedua, ketika kita ada pada titik menjalankan keadilan yang dikatakan Amsal. Nah, lakukan keadilan. Apa itu keadilan? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa keadilan sama dengan satu, tidak memihak. Artinya orang ada di tengah-tengah. Yang kedua, kita tidak berat sebelah. Yang ketiga ini yang saya suka, tidak semena-mena, seenaknya. Dalam hal firman, pilih-pilih. Cuma firman yang bagus untuk kita suka. Tapi firman yang enggak, firman yang tajam kepada kita, bicara tentang firman tentang dosa, bicara tentang ini, kita enggak suka. Kalau berkat kita suka, maaf. Keadilan bicara tentang itu. Ketika kita tidak memihak, ketika kita tidak berat sebelah, ketika kita tidak semena-mena, malah semena-mena dalam aktualisasi dan praktik kehidupan, maka firman Allah katakan dikenan, lebih dikenan Tuhan. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, mari kita lakukan kebenaran. Yang kedua, mari kita lakukan keadilan. Sekali lagi, saya sudah jelaskan tadi, dalam arti kebenaran firman Tuhan, bicara tentang lakukan asal. Asal artinya menjalankan, mengerjakan, menjadi kebiasaan, bahkan model firman dalam hidup ini. Tingkat inilah yang ingin kita bandingkan daripada korban. Jangan kita terjebak dengan ini. Amsal ingin memberitahukan kepada kita, jangan kita terjebak dengan ini. Jangan karena engkau berpikir engkau sudah berkorban materi, engkau sudah korban waktu, engkau sudah korban tenaga, maka Anda ada pada titik dikenan Tuhan. Belum tentu. Tuhan menginginkan ketika engkau korban waktu, ketika engkau korban materi, ketika engkau korban tenaga, ketika engkau korban uang dan lain-lain sebagainya, dan Anda ada pada posisi menjalankan firman, menjalankan keadilan, maka pada titik itulah Anda dikenan oleh Tuhan. Dan ketika Anda dikenan oleh Tuhan, sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang kau sementara alami hari-hari ini. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan sakit, sakitmu pasti disembuhkan Tuhan.
Sebut persoalan. Persoalan apa yang kau sementara hadapi hari-hari ini? Mungkin engkau bicara sementara diperhadapkan dengan ekonomimu yang lagi carut marut dan lain-lain sebagainya. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan usaha yang pendapatannya naik turun dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, kalau Anda pada titik sementara dipilih dan terpilih oleh Tuhan, percaya bahwa engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karenanya. Asalkan kita ada pada titik di mana menjalankan firman. Jangan kita terjebak dengan korban. Firman Allah katakan, kalau torang beri, pasti kita akan diberi. Ini hukum firman. Kalau kita melakukan ini, pasti kita akan diberkati. Tetapi dengar baik, kalau kita beri, kita pasti diberkati. Tapi kalau kita menjalankan firman, kita dikenan Tuhan. Contoh, kalau kita dikenan, nggak sembarang orang untuk bertemu gubernur, nggak sembarang orang bertemu wali kota, nggak sembarang orang bertemu menteri dan lain sebagainya. Jika dikenan oleh menteri itu, maka kita boleh bertemu dengan beliau. Jika dikenan oleh si A, maka kita bisa ketemu dengan dia. Sama halnya jika kita dikenan oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan dikenan oleh Tuhan. Percaya, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati, apapun yang kau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini bagaimana syarat supaya saya dan saudara dikenan oleh Tuhan? Yang pertama, mari kita ada pada titik bukan hanya pendengar, tapi kita ada pada titik di mana menjalankan firman. Apalah artinya ketika saya dan saudara hanya dengar dan tidak menjalankan. Firman Allah yang memberitahukan kepada kita, mari kita ada pada titik dalam hal menjalankan firman. Yang kedua, pada titik di mana kita menjalankan keadilan, yang tidak memihak. Kita, apalagi tadi dikatakan firman Allah tadi, kita ada pada titik jujur, kita ada pada titik tidak berpihak sebelah, kita ada pada titik tidak semena-mena, bahkan kita ada pada titik di mana hati ini lurus melakukan firman. Maka Tuhan bekerja bagi kita. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, bahkan sahabat Facebook dimanapun Anda berada, kunci di mana kita dikenan Tuhan adalah melakukan kebenaran firman. Dan yang kedua, aktualisasi kehidupan kita ada pada titik di mana kita tidak memihak, kita tidak berat sebelah, dan kita tidak semena-mena. Artinya, aktualisasi ini penting. Bukan hanya sekedar dengar firman, bukan hanya hadir di gereja, bukan hanya memberi saja, tapi mari kita melakukan kebenaran firman. Menjalankan firman itu, menjalankan lurus hati, menjalankan jujur, menjalankan percaya, menjalankan tidak memihak dan lain sebagainya, maka percaya engkau pasti diberkati. Kenapa? Karena engkau dikenan Tuhan. Ketika engkau dikenan Tuhan, percaya masalahmu, persoalanmu, problem hidupmu, pasti Tuhan buka jalan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Firman Tuhan sampai di sini dan kita akan masuk pada sesi yang kedua. Setelah lagu, kita akan masuk pada sesi doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight, kita dengarkan pujian berikut ini sebelum masuk ke